berupa data analog, maka harus diubah menjadi data digital dan seterusnya. Nah, itu akan dibahas pada bab signal conditioning. Setelah itu ini ada elemen kontrol. Elemen kontrol. Nah, elemen kontrol itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama ada motor listrik. Nanti akan kita bahas 3 elemen kontrol ya, yaitu motor listrik. Motor listrik sendiri ada motor DC, kemudian ada motor step, kemudian ada motor servo. Motor servo itu sebetulnya motor DC juga ya. Cuman dilengkapi dengan dengan sistem feedback. Nih, nah 1 sampai 6 ini nanti akan kita bahas dari pertemuan pertama sampai ujian tengah semester. Terus setelah ujian tengah semester akan dilanjutkan ini ya, aktuator yang kedua yaitu sistem pneumatik. Kalau sistem pneumatik itu menghasilkan gerakan atau gaya dengan menggunakan udara bertekanan. Kemudian ada sistem hidrolik. Kalau sistem hidrolik itu menghasilkan gaya atau gerakan dengan menggunakan media minyak hidrolik bertekanan. Itu aktuator. Terus setelah itu kita bahas ini controller ini ya, controller. Jadi pengukuran sensor tadi, kemudian elemen kontrol, aktuator, ada motor, ada pneumatik, ada hidrolik. Kemudian yang terakhir adalah controller. Nah, controller ini sebagai pengendalinya ya, pengendali dari sistem mekanik itu. Nah, controller yang akan kita gunakan adalah microcontroller. Jadi controller itu ada 3 ya, ada microcontroller, ada PLC, ada komputer. Di sini kita menggunakan microcontroller. Kenapa kita menggunakan microcontroller? Karena microcontroller itu cocok untuk ini ya, untuk awal-awal belajar kendali ini ya, otomasi. Karena microcontroller itu satu harganya murah, jadi terjangkau ya. 50.000 itu sudah dapat microcontroller. Tapi kalau menggunakan PLC harganya jutaan ya, 1 juta ke atas. Tuh. Kemudian microcontroller itu kecil dan ringan, lightweight, kecil dan ringan. Sehingga microcontroller itu cocok untuk mengendalikan sistem yang sederhana ya, sistem yang sederhana, kecil, dan cocok untuk sistem yang mobile, yang bergerak. Karena ini perangkatnya itu hanya kecil. Terus nanti microcontroller yang kita gunakan, yang kita bahas adalah microcontroller Arduino. Ini karena Arduino ini yang paling populer ya. Yang paling populer, kenapa populer? Karena pemrogramannya itu simple, mudah ya. Programannya mudah sehingga orang banyak yang suka. Itu. Selain itu juga Arduino itu sudah ada modulnya. Jadi sudah dibuat modul, di situ ada microcontrollernya, ada input outputnya, kemudian ada komunikasinya, dan seterusnya. Jadi tinggal pakai. Nah, selain itu ada microcontroller yang lain, yaitu ada Atmel ya, ada PIC. Anda juga bisa menggunakan itu. Cuman kalau menggunakan Atmel atau PIC itu harus membuat rangkaian komponen pendukungnya ya. Contohnya harus nambahi kristal. Kristal harus ada kapasitornya. Kemudian harus nambahi soket input output. Harus nambahi soket untuk komunikasi dengan komputer dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan Arduino itu semua sudah terpasang, sudah ada modul lengkapnya. Nah, nanti pada microcontroller itu akan kita bahas hardware ya. Jadi microcontroller itu hardware-nya seperti apa, yang diperlukan apa saja, dan seterusnya. Kemudian masuk ke pemrograman.
pemrograman Arduino. Nah, nanti Arduino itu diprogram dengan apa? Yaitu ada softwarenya ya, ada Arduino IDE. Itu bisa di-download di ini ya. Kemudian instruksi-instruksinya bagaimana itu akan dibahas di situ. Nah, setelah ini sebetulnya pemrograman ini materi sendiri ya. Ini pemrograman itu membahas softwarenya ya. Terus setelah itu akan dibahas ini ya, bagaimana memprogram fitur-fitur yang ada pada microcontroller atau kemampuan dari microcontroller itu. Itu antara lain yang paling sederhana dulu, yaitu pemrograman digital input, digital output. Jadi bagaimana membaca input digital, bagaimana mengeluarkan data digital. Sebagai contoh, input digital itu contohnya tombol tekan ya, tombol tekan push button, contohnya tombol start dari mesin, tombol stop, atau pressure switch, atau limit switch, atau temperature switch, contohnya gitu. Nah, bagaimana membaca input digital itu. Kemudian digital output itu bagaimana mengeluarkan data digital. Output digital contohnya menyalakan lampu, jadi lampu hidup atau mati, itu digital output. Atau membunyikan buzzer, ya. Membunyikan buzzer. Jadi buzzernya itu bunyi atau berhenti, itu digital output. Atau menghidupkan motor, motornya berputar atau berhenti, itu digital output. Atau contohnya membuka valve, membuka valve pneumatik atau hidrolik. Jadi valve-nya dibuka atau ditutup, itu digital output. Kemudian mengeluarkan tulisan pada 7 segmen, mengeluarkan angka pada 7 segmen, itu menggunakan digital output. Atau mengeluarkan tulisan pada LCD karakter, LCD karakter itu juga digital output, dan seterusnya. Kemudian analog input, analog output. Jadi input analog, outputnya analog. Contoh input analog yaitu sinyal yang dihasilkan oleh termokouple. Nah, sinyal yang dihasilkan oleh termokouple itu berupa tegangan ya. Tegangan sebanding dengan besarnya temperatur. Nah, tegangan itu sinyal analog. Bagaimana membaca sinyal analog itu? Kemudian output dari strain gauge, misalnya output dari strain gauge itu juga analog. Bagaimana cara membacanya? Terus output dari piezoelektrik, sensor tekanan ya, piezoelektrik itu outputnya juga analog. Bagaimana cara membacanya? Kemudian digital analog output. Analog output itu mengeluarkan data analog. Contoh, bagaimana cara mengeluarkan PWM untuk mengatur kecepatan motor DC. Bagaimana caranya mengeluarkan data analog untuk mengatur ketinggian valve pada proportional valve. Jadi valve yang tidak on off ya, tidak buka tutup, tapi bisa membuka sedikit-sedikit. Proportional valve itu harus diaktifkan dengan menggunakan analog output. Kemudian timer counter
bagaimana cara mengatur timer. Misalnya saya ingin menahan temperatur oven tadi 100 derajat selama 20 menit. Ya, bagaimana cara menghasilkan timer 20 menit tadi. Kemudian counter itu untuk menghitung ya. Contohnya bagaimana kita menghitung sebuah part yang lewat di atas konveyor. Yang sudah lewat di konveyor tadi berapa, itu bisa kita hitung dengan counter. Kemudian external interrupt. External interrupt itu interrupt dari luar ya. Interrupt itu menyela. Jadi kalau external interrupt itu di trigger ya, diaktifkan, maka program itu akan pindah ke itu subprogramnya external interrupt. Program itu akan disela ya. Contohnya metode untuk membaca sinyal encoder itu menggunakan external interrupt. Terus serial communication, komunikasi serial. Jadi komunikasi antara microcontroller dengan microcontroller atau microcontroller dengan perangkat yang lain atau microcontroller dengan komputer. Itu menggunakan serial communication. Contoh misalnya Anda nanti tugas akhir, Anda akan mengukur temperatur dari sebuah reaktor misalnya, temperatur dari sebuah reaktor untuk mereaksikan antara apa dengan apa ya. Nah, temperaturnya diukur, kemudian temperaturnya nanti akan dipantau menggunakan sebuah komputer, ditampilkan dalam bentuk grafik sehingga kelihatan tren dari temperatur itu bagaimana. Apakah semakin naik, apakah naik kemudian berhenti, apakah naik kemudian turun, itu akan ditampilkan dalam grafik di komputer. Terus bagaimana cara mengukurnya? Kalau kita menggunakan komputer untuk mengukur temperatur tadi ya, temperatur reaktor, temperatur air misalnya, maka komputer itu tidak bisa langsung digunakan untuk membaca termokopel. Nah, terus bagaimana? Bisa menggunakan CAD ya, bisa menggunakan CAD, ADC di AC CAD. Nah, CAD itu diselipkan di slot dari komputer ya, untuk komputer desktop. Jadi beli CAD, ya, IO CAD atau ADDC CAD, dipasang di slot komputer, ini baru bisa digunakan. Nah kalau menggunakan laptop itu nggak bisa. Jadi cardnya mau diselipkan kemana? Nggak ada. Soketnya nggak ada. Terus bagaimana? Maka bisa dilakukan dengan menggunakan sistem komunikasi serial ini. Ya. Komunikasi serial. Caranya begini. Jadi temperatur dari reaktor itu dibaca dengan menggunakan termokopel. Kemudian termokopel itu dibaca oleh microcontroller. Tadi kan microcontroller punya analog input tadi ya. Jadi termokopel itu dibaca oleh microcontroller. Kemudian microcontroller melakukan processing, temperaturnya dibaca, data dari termokopel dibaca oleh microcontroller, kemudian microcontroller melakukan perhitungan, hitung ya. Oh kalau tegangannya segini, berarti temperaturnya sekian. Dihitung sampai ketemu temperaturnya. Kemudian setelah ketemu temperaturnya, data itu dikirimkan ke komputer. Dikirimkan ke komputer melalui komunikasi serial. Nah, setelah data itu masuk di dalam komputer, komputer itu mudah saja ya, mau menghitung lagi atau menampilkan dalam grafik atau diapakan itu. Kalau data itu sudah di dalam komputer, itu komputer akan mudah ya mengolahnya. Nah, kalau ingin ditampilkan dalam grafik misalnya bisa menggunakan MATLAB ya, MATLAB.
Ada data temperaturnya, tinggal diplot, nanti kelihatan grafiknya. Kecenderungan temperaturnya bagaimana kelihatan. Atau menggunakan Visual C++. Visual C++ untuk menampilkan grafik ya mudah ya. Ya itu seperti itu ya komunikasi serial. Jadi nanti suhu itu dibaca oleh thermocouple, data thermocouple dibaca oleh microcontroller, kemudian diolah, hasil datanya ini dikirimkan ke komputer. Nah, setelah data masuk ke dalam komputer, kemudian ditampilkan dalam grafik. Nah, itu komunikasi serial. Yaitu apa saja yang akan kita bahas pada kuliah mekatronika ini ya. Sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan dulu? Apa ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan tidak? Ini Cukup. ada di depan komputer atau enggak ini? Belum ada, Pak. Cukup jelas, Pak. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Sementara belum, Pak. Ada. Sementara belum. Ini yang sudah yang kuliah 51 ya. Ini banyak berarti. Nanti ini meskipun saya tidak tahu yang kuliah berapa, siapa saja, nanti adminnya akan merekap absennya ini ya. Jadi kehadiran Anda nanti akan selalu direkap oleh admin, Mbak Lia atau siapa yang bertugas ya. Jadi ketentuan kehadiran kuliah 75% ya. 75% itu tetap berlaku ya. Dan nanti semua ada buktinya karena kehadiran ini nanti akan akan direkap oleh admin, oleh Mbak Lia, siapa yang bertugas. Jadi nanti kehadiran 75% itu akan tetap berlaku. Kalau kurang dari 75 nggak bisa ujian ya. Itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya. Sudah kelihatan ini PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya baik. Kita masuk bahasan elektronika dasar. Elektronika dasar, basic elektronik. Pada setiap benda itu pada dasarnya tersusun dari 3 jenis partikel. Jadi kalau benda, ada sebuah benda, apakah itu kapur atau itu batu atau itu kayu ya, benda itu tersusun dari atom-atom. Tersusun dari atom-atom. Nah, atom-atom itu terdiri dari yang pertama ada proton. Proton yang biru ini ya, ilustrasinya seperti ini. Tapi kenyataannya seperti apa ya kita belum tahu ya, ini hanya model. Model itu hanya reka-reka saja ya, reka-reka. Biar kita bisa ini ya, bisa mengilustrasikan sehingga pemahaman kita akan lebih mudah. Jadi kenyataannya atom itu apakah seperti ini atau bukan ya nggak tahu. Orang itu kecil ya, tapi orang membuat model agar kita lebih mudah untuk memahami. Jadi proton ini yang biru ini ya, proton ini bermuatan positif.
Kemudian ada neutron. Neutron ini yang merah ini ya, yang merah ini. Merah neutron ini tidak bermuatan atau netral. Nah, antara proton dengan neutron ini membentuk inti atom. Inti atom ini di tengah-tengah, ini ikatannya sangat kuat ya. Jadi inti atom itu terdiri dari proton dan neutron, membentuk inti atom, ikatannya sangat kuat. Kemudian yang ketiga itu ada elektron. Elektron-elektron yang mengelilingi inti atom ini. Jadi ini ada elektron-elektron ya, elektron-elektronnya ini mengorbit. Ini rustannya harusnya gini. Ya, jadi elektron-elektron itu berputar-putar mengelilingi inti atom. Jadi kan semua benda itu kan bertasbih ya, bertasbih. Nah, benda-benda yang mati itu bertasbihnya ini, elektron-elektronnya itu berputar-putar, ya. Berputar-putar ini, mengelilingi inti atom. Dalam sebuah atom, itu proton dan neutron ini merupakan inti atom. Jadi proton dan neutron ini membentuk inti atom, ikatannya sangat kuat. Dan elektron mengorbit di sekelilingnya, karena itu elektron mudah bergerak. Di elektron-elektron ini berkeliling, mengorbit, mengelilingi inti atom, sehingga elektron-elektron itu mudah bergerak, mudah berpindah-pindah. Elektron itu bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi elektron itu bisa bergerak dari potensial rendah menuju ke potensial yang lebih tinggi. Itu elektron. Tapi kalau arus listrik itu gerakannya berbeda. Gerakannya berbeda. Kalau arus listrik itu bergerak dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Itu jadi kebalikannya ya. Arah arus listrik itu kebalikan dengan arah aliran elektron. Kemudian kalau kita belajar arus listrik itu bisa dianalogikan dengan sistem mekanik. Kita belajarnya di sistem mekanik ya. Sistem mekanik itu sebagai contoh mekanika fluida. Mekanika fluida kita lebih paham kalau mengilustrasikan aliran fluida ya atau aliran air. Nah sebetulnya aliran listrik itu analog dengan aliran air ya. Itu biar lebih mudahnya kita analogikan. Nah, di mekanika fluida itu ada seperti ini, ada tangki ya, ada tangki yang diisi dengan air. Nah, tangki ini tandon air ya, tandon air itu pasti posisinya di atas, mempunyai ketinggian. Nah, kenapa tangki itu harus diletakkan di atas, mempunyai ketinggian? Tujuannya apa? Tujuannya apa, Mas? Kenapa kok kalau tandon air itu selalu diletakkan di atas, di ketinggian? Itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Supaya airnya mengalir ke bawah, Pak. Biar airnya mengalir. Kenapa kalau di ketinggian itu airnya bisa mengalir? Adanya energi potensial. Adanya energi potensial. Ya, itu ya. Jadi kenapa airnya itu harus ditaruh di ketinggian? Itu agar mempunyai energi potensial. Agar mempunyai energi potensial. Nah nanti kalau kerannya dibuka,
maka energi potensial ini berubah menjadi energi aliran. Airnya mengalir. Gitu. Nah, kalau tangki ini, tandon air ini, kalau di listrik itu analoginya itu sama seperti baterai, ya, baterai. Kalau tandon air itu fungsinya untuk menyimpan air, kalau baterai itu fungsinya untuk menyimpan arus listrik. Kemudian di sini air itu dialirkan melalui pralon, ya, melalui pralon. Kalau di listrik itu pralonnya itu adalah kabel. Terus kalau di sistem mekanik ini yang mengalir itu adalah air. Jadi yang mengalir ini air. Tapi kalau di listrik yang mengalir adalah arus listrik. Terus air ini dialirkan dengan cara membuka keran. Kemudian air ini digunakan misalnya untuk mandi, untuk mencuci, untuk masak, dan seterusnya. Kemudian air itu akan meresap ke dalam tanah, ya. Akan meresap ke dalam tanah, kemudian masuk ke dalam sumur. Terus air di dalam sumur ini nanti akan dipompa oleh pompa air. Ya, dipompa oleh pompa air, sehingga air ini akan masuk ke dalam tangki lagi. Nah, yang berfungsi sebagai pompa pada listrik itu adalah generator listrik. Ya. Generator listrik. Jadi nanti kalau generator listrik itu dinyalakan, dihidupkan, maka generator listrik itu akan mengalirkan arus listrik. Nah, kemudian arus listrik itu digunakan atau disimpan di dalam baterai lagi. Nah, ya begitu seterusnya. Nanti air itu akan mengalir, digunakan kembali ke sumur, air di dalam sumur dipompa oleh pompa air, kemudian dimasukkan ke tangki lagi, dan seterusnya. Ya begitu. Nah, kalau ini sistemnya tertutup, ideal, maka air itu hanya berputar-putar, ya, hanya berputar-putar. Jumlah airnya itu tetap. Kalau sistemnya tertutup sempurna, ya, airnya tetap. Nah, yang berkurang itu apa? Yang berkurang itu adalah energinya, ya. Energi dari air itu. Energi dari air itu berubah untuk membersihkan pakaian misalnya, sehingga pakaian jadi bersih. Energi air digunakan untuk mandi, sehingga badan menjadi bersih, dan seterusnya. Nah, sehingga airnya itu ngelup aja, ya, ngelup berputar-putar. Nah, kalau di listrik itu juga begitu, ya, analoginya sama, ya. Tandon air tadi fungsinya sama seperti baterai, ini untuk menyimpan arus. Kalau tandon air menyimpan air, baterai menyimpan arus. Kemudian airnya dialirkan melalui pipa, ini arus listrik dialirkan melalui kabel. Kemudian airnya nanti dibuka kerannya, kalau keran itu saklar, ya, saklar, dibuka airnya digunakan untuk mandi. Nah, ini arus ditutup, dialirkan melalui saklar, digunakan untuk memutar motor listrik misalnya. Memutar motor listrik, maka energi listrik itu diubah menjadi energi mekanik berupa putaran. Nah, terus arusnya setelah energinya digunakan motor listrik akan kembali ke baterai lagi, akan loop, ya. Kalau tidak di loop nanti arusnya nggak bisa mengalir, sehingga motornya tidak hidup. Makanya harus disambung ke negatif, di loop. Ya, begitu. Nah, ini arus listriknya itu juga tidak berkurang. Jadi elektron-elektronnya itu tidak ada yang hilang. Yang hilang apa? Yang berkurang apa? Yang berkurang adalah energinya, ya, muatannya. Muatan dari elektron itu diubah menjadi energi gerak oleh motor. Jumlah elektronnya tetap, ya,
ini hanya berputar-putar saja. Itu. Kemudian nanti kalau kita belajar listrik itu selalu ketemu dengan tegangan dan arus ya, tegangan dan arus. Nah, tegangan itu apa? Tegangan adalah perwakilan dari energi potensial listrik per unit muatan. Jadi tegangan itu adalah energi potensial listrik. Tadi air itu agar bisa mengalir maka harus dinaikkan ya, dinaikkan. Nah, air dinaikkan ini bermaksud untuk menghasilkan energi potensial. Energi potensial. Semakin tinggi tandon air ini, maka energi potensialnya semakin tinggi. Sehingga nanti kalau airnya ditaruh pada ketinggian 7 meter ini, kalau kerannya dibuka, maka air akan mengalir deras. Tapi kalau tandon air ini tidak ditaruh di tempat ketinggian, ini di sini 2 meter, maka nanti kalau kerannya dibuka, air yang mengalir itu pelan. Jadi semakin tinggi ketinggiannya, energi potensialnya semakin tinggi, maka kecepatan air mengalirnya itu semakin tinggi. Nah, energi potensial listrik itu satuannya adalah volt. 1 volt itu sama dengan 1 joule per volt. Jadi semakin tinggi voltasenya itu ibaratnya itu semakin tinggi tandon air. Semakin tinggi tandon airnya, semakin deras aliran airnya. Semakin tinggi tegangannya, semakin kuat aliran arusnya. Kemudian yang kedua adalah pengertian arus listrik atau current. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Jadi arus listrik adalah jumlah muatan ya, jumlah muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Muatan. Nah, kalau sistem mekanika fluida itu kalau dianalogikan jumlah air yang mengalir per satuan waktu itu namanya apa? Debit, Pak. Jumlah air yang mengalir per satuan waktu apa? Debit, Pak. Debit, Pak. Debit. Debit ya, debit. Jadi jumlah air yang mengalir per satuan waktu itu debit. Misalnya 1 meter kubik per detik. Itu analoginya dengan arus listrik ya. Jadi jumlah muatan per satuan waktu itu adalah arus listrik. Nah, muatan listrik itu dibawa oleh siapa? Muatan listrik itu yang membawa siapa? Muatan listrik itu yang membawa siapa? Yang menghasilkan muatan listrik itu siapa? Elektron. Elektron ya. Ya, tadi ini kan. Nah, ini. Proton itu bermuatan positif. Tapi proton itu berada di inti atom. Dia kuat, kokoh ya, tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Kemudian elektron itu bermuatan negatif. Ini berputar-putar ya, bisa berpindah-pindah. Nah, arus listrik itu adalah muatan yang dibawa oleh elektron ini. Jadi elektron ini mempunyai muatan. Nah, muatannya ini kalau mengalir, maka itu disebut arus listrik. Nah, karena muatan ini yang membawa adalah elektron, maka arus listrik itu juga sebenarnya adalah aliran elektron ya. Karena muatan ini tidak berdiri sendiri, bukan sesuatu individu ya. Tapi ini dibawa oleh elektron.
Nah, sehingga arus listrik itu sebetulnya juga adalah aliran elektron. Cuman karena yang digunakan adalah muatannya ya, muatannya, maka definisi arus listrik itu adalah jumlah muatan. Ya. Jumlah muatan listrik yang mengalir persatuan waktu, bukan jumlah elektron ya, karena yang digunakan adalah muatannya, bukan elektronnya. Cuman arahnya berlawanan ya. Kalau arus listrik itu arahnya ke kanan, maka elektron itu gerakannya ke kiri. Satuan arus listrik adalah ampere. I sama dengan Q per T. Jadi I sama dengan kulum per detik. Kalau air tadi ya meter kubik per detik. Kalau arus itu kulum per detik. Kulum per detik itu adalah ampere ya. Ampere. 1 ampere itu 1 kulum per detik. Itu arus. Kemudian hukum Ohm. Untuk menentukan hubungan antara kuat arus I dan tegangan V, maka hubungan antara tegangan dan kuat arus I dapat dinyatakan dengan persamaan ini ya. V sama dengan I kali R, di mana V itu adalah tegangan, I adalah arus listrik, kemudian R adalah hambatan. Nah, dari rumus ini maka kita bisa memperoleh I sama dengan V per R atau R sama dengan V per I. Ini disebut dengan hukum Ohm. Hukum Ohm itu seperti ini. Ya, begitu. Itu sekilas tentang elektronika dasar. Sebelum dilanjutkan sedikit lagi ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Jelas Pak, jelas Pak. Belum ya? Lagi Pak, mau nanya. Halo? Oke. Ya baik. Ada pertanyaan dulu? Apa ada Lagi Pak, pertanyaan? mau izin bertanya. Ini kalau mic saya aktifkan kok malah suaranya nggak muncul ya. Saya capek. Ya, kita lanjutkan ya.
kita masuk ke komponen dasar. Komponen dasar rangkaian elektronik. Jadi ini komponen-komponen yang sering dipakai pada rangkaian elektronik. Yang pertama ada resistor. Resistor itu fungsinya untuk menghambat arus. Akibatnya tegangan akan turun. Itu sama seperti air tadi ya. Kalau air dari PDAM itu yang mengalir itu melalui pipa sangat besar. Ya. Terus kalau disambung ke rumah itu pipanya diperkecil terlebih dahulu. Karena kalau pipanya tetap disambung seperti PDAM misalnya 10 in, wah nanti air yang mengalir ke rumah itu luar biasa ya. Nah, sehingga dikecilkan dulu airnya dengan menggunakan overshock ya. Jadi diameternya dikecilkan. Jadi tadi diameter dari PDAM itu 10 in misalnya diubah jadi 1 in baru masuk ke rumah. Tujuannya apa? Tujuannya agar arus airnya itu menjadi kecil ya. Ya sama seperti ini. Tegangan yang besar itu biar kecil itu harus dihambat ya. Arusnya harus dihambat dengan menggunakan resistor. Menggunakan resistor. Sebagai contoh, ini misalnya kita akan menyalakan lampu LED, ya, LED. Lampu LED itu arusnya sangat kecil. Kalau tegangan langsung disambung ke LED, nanti LED-nya akan putus, maka harus dihambat dulu ya. Dihambat dulu menggunakan resistor sehingga arus yang mengalir ke LED itu kecil sehingga LED-nya tidak putus. Nah, bentuk fisik dari ini, bentuk fisik dari resistor itu seperti ini ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kemudian simbolnya ini. Kemudian parameter pada resistor, nanti kalau Anda beli resistor itu harus tahu nilai hambatannya. Hambatannya berapa? Apa 100 ohm, apa 1000 ohm, atau 5 kilo ohm. Harus disampaikan ya. Kemudian daya dari hambatan, apa 1/4 watt, 1/4 watt itu yang kecil-kecil ini ya. Setengah watt yang sebesar ini. Kemudian diode itu sifatnya hanya mengalirkan arus satu arah saja. Nah, itu sifat dari diode itu hanya bisa mengalirkan arus satu arah saja. Ini analoginya sama dengan ini non-return valve. Non-return valve ya. Jadi katup satu arah. Jadi air itu bisa mengalir ke depan, tidak bisa balik ke belakang. Itu non-return valve. Nah, sama seperti ini. Diode itu hanya bisa mengantarkan arus satu arah saja. Bentuk fisiknya ini ya. Bentuk fisiknya seperti ini. Atau seperti ini ya. Kemudian simbolnya ini, simbol diode ini. Jadi arus itu bisa mengalir ke kanan. Kalau ke kiri akan dihilang ini ya, akan diblok. Jadi arus tidak bisa mengalir ke kiri. Kemudian parameter pada diode itu adalah tegangan volt ya, tegangan volt. Kemudian dayanya berapa watt. Nah tegangan ini ya, tegangannya ini adalah tegangan maksimum ya, tegangan maksimum yang boleh diberikan ke diode. Tegangan maksimum ya, bukan tegangan operasionalnya. Nah, misalnya kita mempunyai diode 50 volt, itu diode ini bisa kita pasang pada tegangan 5 volt boleh, 10 volt boleh, 12 volt boleh.
kalau kita hubungkan dengan tegangan 50 volt, ini enggak bunyi ya. Jadi ini adalah tegangan maksimumnya. Kemudian pada diode ini ada ini ya, ada putih-putih ini ya, ada putih-putih ini. Putih-putih ini menandakan ini adalah kaki negatif. Jadi yang ada garis putihnya ini adalah kaki negatif, sehingga ini adalah kaki negatif, yang ini adalah kaki positifnya. Kemudian LED, light emitting diode. Ini biasanya diode ini tadi seperti non return valve ya. Ini nanti dipakai pada penyarah tegangan. Kemudian LED itu digunakan sebagai indikator, lampu indikator. Contoh nanti kalau HP Anda, laptop Anda sedang dicas, itu ada warna biru misalnya, biru itu LED. Kemudian kalau televisi Anda warnanya merah, itu stand B ya. Stand B itu yang warna merah itu adalah LED, itu lampu indikator. Nah, keuntungan dari LED ini dapat menghasilkan cahaya dengan input daya yang rendah. Jadi ciri khas LED itu sangat efisien ya, dayanya sangat rendah. Jadi dengan daya yang rendah itu bisa menghasilkan cahaya dengan intensitas yang tinggi. Kemudian frekuensi switchingnya itu tinggi. Frekuensi switching itu frekuensi on off on off, on off on off. Jadi bisa di hidup mati dengan kecepatan yang tinggi tanpa putus. Kemudian simbol dari LED itu ini ya, simbol dari LED ini seperti diode, cuman ada ini kayak petir ini ya, ada petirnya ini simbol dari LED. Kemudian LED itu juga mempunyai kaki positif, kaki negatif. Kalau LED-nya masih baru, maka yang panjang, kaki yang panjang ini adalah positif. Ini positif ya. Kemudian yang pendek ini negatif. Terus kalau sudah dipotong kakinya sama, bagaimana cara ini? Cara melihat positif negatifnya. Cara melihatnya dengan ini ya. Nih, kita melihat. Jadi LED itu kalau dibalik, dilihat dari bawah, nanti ada bagian yang terpotong ini ya. Bagian yang terpotong ini. Nah, bagian yang terpotong ini adalah kaki negatif ya. Itu. Kemudian pada parameter pada LED ini ada ukurannya. LED itu ukurannya macam-macam ya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kemudian warnanya juga macam-macam, merah, kuning, hijau, biru. Kemudian ada yang LED biasa, ada yang LED bright. LED biasa itu yang ini ya. Kemudian yang bright itu yang nyalanya terang. Itu LED. Bisa kedengaran ya? Bisa didengar nggak? Bisa, Pak. Bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya. Kemudian kapasitor. Kapasitor ini fungsinya untuk menyimpan arus. Kapasitor untuk menyimpan arus ya. Ini sama seperti tangki kompresor. Itu fisiknya ini ada yang kecil-kecil seperti ini. Kemudian simbolnya ini. Kalau simbolnya seperti ini, ada garis lurus, ada garis melengkung, ini adalah kapasitor yang polar, mempunyai kutub ya. Ada kaki positif, ada kaki negatif. Tapi yang simbolnya garis lurus semua, ini berarti kapasitor non polar.
tidak ada positif, tidak ada negatifnya. Kemudian parameternya ada kapasitansi. Jadi kapasitansinya misalnya 5 mikrofarad, 10 mikrofarad. Kemudian tegangan. Nah, tegangan ini juga adalah ini ya, tegangan maksimum. Ini adalah tegangan maksimum juga ya. Tegangan maksimum yang boleh diberikan ke kapasitor itu. Misalnya kita mempunyai kapasitor 50 volt. Berarti tegangan maksimum yang boleh diberikan adalah 50 volt. Kalau disambung ke 12 volt, bagaimana? Boleh. Nah, ini kapasitor ini biasanya dipakai untuk filter. Contohnya untuk filter pada penyarah tegangan. Kemudian transistor. Transistor ini fungsinya sebagai saklar elektronik. Saklar elektronik. Kalau ada aliran air, itu transistor itu mirip dengan keran air ya, keran air. Nah, jadi air itu masuk dari sini ya, air masuk dari sini, kemudian berhenti, airnya berhenti. Kalau handle dari keran ini ditekan, maka keran itu menjadi terbuka sehingga air akan mengalir, air keluar gitu. Terus kalau kapasitor transistor ini bagaimana? Transistor ini sama, ini ada kaki base-nya, ini base ya, ini kolektor, ini emitter. Terus ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini misalnya 12 volt ya. 12 volt. Kemudian ini outputnya misalnya dihubungkan ke lampu. Kemudian ke ground. Begitu. Terus bagaimana cara membuka atau menutupnya? Nah, untuk membuka atau menutup transistor ini dengan cara memberi tegangan, ya, memberi tegangan pada kaki base-nya. Kalau kaki base-nya ini kita beri tegangan 5 volt misalnya, ya, 5 volt, maka transistornya ini menjadi terbuka. Jadi ibaratnya handle-nya ini diputar, maka transistornya menjadi terbuka, maka arus dari sumber tegangan 12 volt tadi itu akan mengalir keluar ke emitter ya, maka lampunya akan menyala. Kalau tegangannya ditutup lagi, diputus menjadi 0 volt atau ground ya, 0 volt atau ground, maka ini ibaratnya dikembalikan ya, putar kembali, maka ini nutup lagi ya, valve-nya nutup lagi, airnya berhenti. Di sini nggak ngalir. Sama seperti transistor ya. Kalau tegangannya dinolkan, pada base-nya ini dinolkan, diputus ya, maka menjadi off. Transistornya menjadi off, arus listriknya berhenti di sini. Maka tidak ada arus yang keluar, sehingga lampunya menjadi off juga. Mati juga, sama seperti keran ya. Cuman kalau transistor itu untuk membuka atau menutup itu secara elektronik. Terus jenis-jenis transistor ada ini ya, ada transistor seperti ini, ada seperti ini yang sedang, ini yang kecil, kemudian ini yang besar. Ini bentuk fisiknya, kemudian simbolnya, transistor itu ada dua ya, ada NPN, positif, negatif, ada PNP, positif, negatif. Bedanya ini ya, tanda panahnya ini. Kalau PNP itu panahnya ke dalam, kalau NPN panahnya keluar. Gitu. Kemudian parameter pada transistor itu tipenya NPN atau PNP. Kemudian dayanya ada yang ini untuk arus kecil, daya kecil, ini untuk daya sedang, ini untuk daya yang besar. Kemudian saklar, switch.
fungsi untuk memutus atau menyambung arus sama seperti transistor tadi ya. Kalau transistor itu untuk memutus atau menyambung arus secara elektronik dengan memberi tegangan pada kaki bisnya. Tapi kalau switch itu untuk memutus atau menyambung arus dengan secara mekanik, jadi ditekan ya. Itu bedanya itu. Jenis saklar ada on off, ini on off. Kalau tekan ke atas on, ke bawah off. Ada push button ini. Ditekan on, dilepas off. Jadi akan on selama ditekan. Kemudian limit switch ini saklar batas untuk membatasi gerakan ya. Jadi nanti kalau ada benda yang bergerak, nabrak ini ya, nabrak roller ini, maka switchnya ini akan ke bawah menekan switch ini. Nah, switch ini selanjutnya digunakan untuk menghentikan gerakan tadi. Switch. Kemudian solenoid itu terdiri dari kumparan kawat pengantar yang dibentuk menjadi silinder dan biasanya dilengkapi dengan inti besi. Jadi ada inti besi, kemudian dililiti membentuk koil ya. Ada lilitan ini. Nah, kalau lilitan ini dialiri arus, jadi kalau lilitan ini saya aliri arus, ada sebuah lilitan ya, lilitan kumparan dialiri arus, maka akan timbul apa? Medan magnet. Medan magnet. Jadi ini akan keluar medan magnet. Jadi kalau ada kumparan atau koil dialiri arus akan timbul medan magnet. Nah, kemudian medan magnet ini digunakan untuk menarik plunger ini ya, menarik atau mendorong plunger, sehingga plungernya ini akan bergerak, ini bisa bergerak ya, bergerak maju atau bergerak mundur ya. Nah, kemudian gerakan dari plunger itu digunakan untuk membuka atau menutup katup ya, valve. Membuka atau menutup katup atau valve ini. Sehingga nanti kalau plungernya bergerak, katupnya akan terangkat sehingga air bisa mengalir. Kemudian kalau arusnya dimatikan, magnetnya hilang, plungernya akan kembali, valve-nya akan tertutup. Kemudian relay itu fungsinya sebagai saklar elektronik. Relay itu sebagai saklar elektronik sama seperti transistor tadi ya, sama seperti transistor, cuman relay ini mempunyai komponen mekanik. Kalau transistor tadi komponennya solid state, kalau relay ini komponennya mekanik. Jadi ini ada kumparannya, kemudian ada kontaknya. Nah, kontaknya ini bisa bergerak, naik turun, jedik-jedik gitu ya. Itu komponen mekaniknya. Kemudian istilah pada relay itu ada istilah normally on, normally open ya, NO. NO itu pada kondisi normal antara input dengan output itu tidak terhubung. Ini relay ini ya, ini relay itu terdiri dari kumparan. Kumparan itu simbolnya ini ya, kotak ini. Kotak ini sebetulnya ini kumparan ya, kumparan. Kemudian ada kontaknya ini 3 ya. Ini kakinya 3, ada kontak 3. Yang atas ini adalah normally open. Itu kemudian ini COM ya. COM ini biasanya ini dihubungkan ke ini ya, ke sumber tegangan AC atau DC 12 volt misalnya. Ini COM itu dari sumber tegangan hubungkan ke sumber tegangan ya.
AC atau DC, misalnya DC 12 volt, ini COM. Jadi kalau kita ambil NO, NO ini misalnya kita sambung ke lampu ya, kita sambung ke lampu, kemudian ini ground, ya, NO, maka pada kondisi normal itu sebelum koil dari relay ini dialiri arus, sebelum dialiri arus ya, maka belum ada magnet. Maka antara input COM ini ya, COM dengan output NO ini terputus. Ini tidak tersambung. Maka lampunya belum menyala. Terus kalau NC normally close. Pada kondisi normal antara input dengan output itu sudah terhubung. NC-nya ini ya. NC-nya ini kalau kita sambung ke lampu. Nah, kalau kita sambung ke lampu, kalau NC ini koil belum diaktifkan, itu antara input COM dengan output ini sudah tersambung, sudah close ya. Maka kalau dihubungkan ke lampu, lampunya ini sudah menyala. Nah, itu istilah relay ya. Nah, kalau koilnya dialiri arus, kalau koilnya dialiri arus, ini arus ya, ini misalnya sambung ke 12 volt, di sini disambung ke ground, arus mengalir ke koil, koilnya jadi magnet, kontaknya ketarik, maka ini akan ketarik ke sana, akan ketarik ke sana, sehingga yang semula open menjadi close, lampunya menjadi nyala ya, lampunya menjadi menyala, yang semula close menjadi open, jadi ini jadi putus, maka lampu yang ini menjadi mati. Nah, itu. Kemudian parameter pada relay itu ada tegangan, ya ada tegangan, tegangannya DC atau AC. Nah, tegangan ini adalah tegangan yang masuk ke koil. Tegangan ini ya, tegangan yang masuk ke koil ini. Jadi kalau relay DC itu tegangan koilnya ini sumbernya arus DC. Kalau relay AC, maka tegangan yang ke koil ini adalah tegangan AC. Ini nanti jangan anu ya, jangan keliru ya. Tergantung dari kebutuhannya. Kalau digunakan di lapangan ya pakai relay DC biar bisa menggunakan baterai. Kemudian daya ini daya yang bisa dilewatkan melalui kontak ini. Kalau relaynya kecil, kontaknya tipis, sehingga hanya bisa mengalirkan arus kecil. Itu. Kemudian yang bisa dialirkan melalui kontak ini bisa AC. Jadi kalau nanti COM ini dihubungkan ke AC, keluarnya AC. Kalau dihubungkan ke DC, keluarnya nanti ini juga DC. Itu relay. Kemudian power supply-nya ada baterai, ada aki, ada adaptor ya. Kemudian ini nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian power supply circuit ini. Jadi nanti kalau Anda ini mekatronik itu pasti perlu catu daya ya, sumber tegangan DC. Karena kalau PLN itu AC ya. Ini PLN itu arusnya AC. Nah, padahal komponen elektronik itu komputer, microcontroller, televisi itu semua DC, sehingga dari AC ini harus diubah menjadi DC. Menggunakan apa? Menggunakan rectifier. Nah, rectifier itu rangkaiannya seperti ini ya. Rangkaiannya seperti ini. Jadi pertama ini ada arus AC 22 volt. Ini dipasangi saklar ya, biar bisa di on off kan. Nah, terus misalnya kita akan menghasilkan tegangan DC dari mana ini?
AC 220 volt menjadi DC 5 volt itu ya. DC 5 volt. Sehingga arus bolak-balik 220 volt itu harus diturunkan dulu tegangannya. Diturunkan menjadi 9 volt. Diturunkan dulu menjadi 9 volt. Sini 9 volt. Nah, untuk menurunkan tegangan menggunakan apa? Trafo. Trafo apa? Menurunkan tegangan menggunakan trafo apa? Trafo betul. Trafo itu ada yang menaikkan tegangan, ada yang menurunkan tegangan. Kalau yang menurunkan tegangan namanya apa? Step down. Step down, Pak. Step down ya, step down. Jadi diturunkan, maka di sini tegangannya 9 volt tapi masih AC. Masih AC. Kemudian disearahkan menggunakan diode bright ini ya. Tadi diode itu sifatnya mengantarkan arus satu arah saja, sehingga dia hanya larinya ke searah saja, nggak bisa balik ya. Itu dimanfaatkan untuk menyearahkan tegangan ini menggunakan bright diode bright, jembatan diode ada 4 ini ya, rangkaiannya seperti ini. Nah, setelah keluar dari diode ini sudah searah, sehingga di sini adalah 9 volt, sudah DC ya, sudah DC searah, keluar dari diode ini. Tapi masih ada ini ya, meskipun DC, tapi masih ada ini, masih ada ripple ya. Ini yang nolnya di sini, ini 0, kemudian ini 9 ya. Masih ada gelombang-gelombang kecil ini ya, ripple. Nah, ripple ini kemudian difilter pakai kapasitor, maka keluar dari sini ini sudah agak DC lah, tapi masih ada sedikit ripple. Kemudian di sini ini masih 9 volt ya, masih 9 volt sudah DC. Untuk menjadikan 5 volt itu dilewatkan rangkaian apa ini voltage regulator. Ini voltage regulator. Karena kita ingin memperoleh tegangan 5 volt ini tadi ya, maka kita gunakan voltage regulator 7805. Kalau ingin 12, maka kita gunakan 7812. Maka yang kita gunakan ini ya, voltage regulatornya 7805. Nah, keluar dari IC regulator ini ya, di sini difilter lagi ya, maka ini keluarnya adalah 5 volt DC ya, 5 volt DC sudah lurus. DC. Cuman keluar dari IC regulator ini arusnya kecil. Arusnya itu kira-kira 500 miliampere. Ya. Kecil. Ya. Udah, ini sudah keluar ini sudah 5 volt DC. Sebenarnya sudah cukup. Cuman arusnya kecil ya. 500 miliampere atau setengah ampere karena melewati IC regulator ini. Nah, agar arusnya besar, bagaimana? Agar arus besarnya dikuatkan pakai transistor. Pakai transistor jengkol tadi ya. Ini. Nah, arusnya ini kolektornya ya, kolektor bis emitter. Kolektornya ini nyambung ke sini. Nyambung ke sini. Nah, di sini kan
arus belum melewati IC regulator sehingga di sini arusnya besar. Ini 5 ampere tergantung trafonya. 5 ampere. Sambung ke sini, sambungkan ke kolektor, base-nya disambungkan ke sini. Ini 5 volt. 5 volt. Nah, nanti keluar dari emitter ini 5 volt, 5 ampere. Nah, ini sudah DC. Jadi tegangan emitter jadi V mana ini? Tegangan emitter itu sama dengan tegangan base. Jadi tegangan yang keluar dari emitter itu sama dengan tegangan base. Base-nya tadi 5, maka keluarnya 5 volt. Cuman arusnya besar karena menarik dari depan ini ya. Menarik dari depan, kemudian keluar sini, maka di sini 5 volt DC, arusnya 5 ampere. Ini kalau menggunakan transistor jengkol tadi ya. Tuh, ini rangkaian penyearah. Jadi nanti Anda sudah bisa membuat penyearah sendiri ya. Nggak usah beli, buat sendiri rangkaiannya seperti itu. Oh ya. Kemudian ini nanti dibaca sendiri. Kemudian PR-nya PR ya. PR-nya ini ya. Jadi misalnya nanti di rumah Anda itu ada kolam ya. Ada kolam, kemudian ada ini. Jadi ada kolam, kemudian ada airnya ya, ada air mancur. Nah, air mancur ini dipompa pakai pompa air ya, pompa air. Kemudian nanti ada lampu, ada lampu penerangan ini. Nah, lampu ini kan hidupnya itu hidupnya saat malam ya, malam. Terus kalau pompa air ini, air mancur itu hidupnya itu saat siang. Terus Anda membuat kendali otomatis agar kalau siang ini lampu mati, pompa hidup. Terus kalau malam lampu hidup, pompanya mati. Nah, ini bagaimana? Ini menggunakan satu LDR ya. LDR ini sensor cahaya. Kemudian yang kedua menggunakan relay. Itu ya. Itu. Terus nanti kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Jadi nanti ada sensor cahaya. Ini LDR. LDR itu ada input
Inputnya ini tegangan bolak-balik ya. Inputnya itu tegangan bolak-balik. Kemudian ini pasti ada groundnya. Terus ini namanya working line, ada outputnya. Nah outputnya itu kalau siang itu on, kalau siang itu keluar arus ya, on, ini tadi ya. Kalau malam ini tidak ada arus yang keluar dari sensor ini. Jadi terus ini kamu manfaatkan untuk mengaktifkan koil dari relay tadi ya, relay. Ini koilnya, ya. Ini mesti satunya ke ground ini, ya. Satunya ke ground. Kemudian kontaknya tadi ya, tadi kan ada 3 ya, ada 3. Nah, ini komnya tadi, komnya itu dihubungkan ke bolak-balik, kemudian NO-nya tadi, NO, ini NC-nya. Nah, terus tadi ada lampu, ini mestinya ke ground ya. Terus ada pompa air. Nah ini lampunya kemana, pompa airnya kemana, apa ke NO atau ke NC, ini apakah ke NO atau ke NC ya, NC, nah itu kamu sambung agar nanti kalau siang tadi ya, kalau siang ini pompa on, lampunya off. Kalau malam pompa off, lampunya on. Nah, itu Anda buat rangkaiannya ini. Ini yang pertama yang rangkaian itu ini kita beri nama schematic diagram ya. Schematic diagram. Kemudian nanti Anda juga buat yang 2 itu pictorial diagram. Nah, kalau pictorial diagram itu ini nanti LDR-nya ini gambar sebenarnya ya. Gambar sebenarnya. Jadi Anda cari gambar LDR, foto ya. Kemudian nanti kamu sambung-sambung. Kakinya ditunjukin ya. Ini kaki ini kemana, kaki ini kemana, kaki ini kemana. Kemudian relaynya ya seperti tadi. Anda cari gambar relay, ini ya, seperti ini. Gambar relay seperti ini. Nanti kakinya kelihatan ini kan, ini kaki ini kemana, sambung kemana, kaki ini sambung kemana, kaki ini disambung kemana. Gitu. Terus Anda cari gambar lampu, ini ya, gambar lampu nanti nyambungnya bagaimana, gambar pompa nyambungnya bagaimana. Itu ya PR-nya itu dikumpulkan minggu depan, dikumpulkan ke asisten ya, kumpulkan ke asisten dalam file PDF. Mau lewat email atau lewat apa, silakan komunikasi dengan Mas asisten ya. Ya begitu, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Apa ada pertanyaan? Halo, apa ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada. Jelas, Pak. Tidak ya?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini kami akhiri. Terima kasih. Jaga kesehatan ya, dan selamat siang. Siap, siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang Pak, terima kasih.